Yang di sini, di bawahnya sini adalah penjumlahan angka di atasnya. Dua dari mana? Dua dari satu tambah satu, temunya dua, kan gitu ya. Terus bikin lagi, satu di kiri, terus satu tambah dua, tiga. Dua tambah satu, tiga, terus ke bawah, gitu. Dan seterusnya. Lagi satu, satu ya. Empat, berarti satu tambah tiga itu empat, tulis bawah, putus-putus. Ya, putus-putus. Pelan-pelan, mungkin koneksi. Tiga tambah tiga, taruh bawah, enam. Satu, taruh bawah, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kemudian satu di kiri, satu di kanan. Terus putus kah? Sinyalnya kali. Ini sinyal kali ya. Nah, apa ya, saya juga mulai. Jadi kalau Pascal tuh intinya yang di bawah. Masa sih? Tiga, ya garis tiga. Tiga, emang nggak full sih. Nggak apa-apa. Slow ya. Emang belum ya? Kak Indah, putus-putus nggak Kak Indah? Nggak apa, mungkin ya ini yang tiga garis sih. Memang nggak full tiga, garisnya tiga. Tempat ada pola seperti ini, minta untuk mencari tanda tanya ini berapa nilainya. Kan gitu. Kalau kita lihat polanya ini adalah pola kali silang. Maksudnya gimana? Kalau kita kali menyilang, itu hasilnya ketemunya sama. Misal 6 kali 8 kan ketemunya 48. Bisa juga 4 kali 12 ternyata 48 juga. Ini pun demikian, 4 kali 9 itu 36, 12 kali 3 juga 36. Nah, otomatis ini ketemu dong. 8 kali 9 itu 72, berarti 12 kali berapa? Biar ketemu 72. Jawabannya adalah yang 6. Yang 6. Ya, dikali 9. Nah, nomor 5, nomor 5 ini materi persamaan. Jika beta adalah akar dari tangan kuadrat, maka dari per beta. Nah, kalau alfa dan beta, kita diminta mencari persamaan kuadrat baru, akar-akar alfa dan min super beta. Jadi secara bahasa adalah kebalikan dan lawannya.
benar, kebalikan dan lawannya. Nah, kalau mau pakai cara cepat, itu begini. Seperti begini ya. Kalau kebalikan dan lawannya, 3 sama 8 ditukar posisinya. Ya. Tadi kan 3x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Karena akar itu berbalikan dan berlawan, maka 3 sama ini ditukar. 8 dipindah depan ke belakang. Begitu. Karena berkebalikan. Karena berlawan, maka yang tengah ini juga harus berubah tanda. Itu ya. Yang minus 6 berubah jadi plus. Jadi jawabannya adalah yang E. Cara cepat sih. Ya, jadi intinya A dan C di tempat. Jadi 3 pindah belakang, 8 pindah depan. Kemudian yang tengah berubah tanda. Tadinya plus, di minus, jadi plus. Ini cara caranya. Begitu? Oke. Lanjut. Kita akan 6. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja. Nomor 6, nomor 6 diketahui seperti ini. Fx sama dengan Px min Q, berubah tanda yang koefisien X aja. Ya Pak Edi, betul. Ya, yang berubah tanda cuma yang koefisien X doang, yang koefisien X doang. Begitu. Yang depan sama belakang dia nggak berubah tanda, tapi pindah tempat doang. Jadinya 8 yang tetap. Jadi asal dia hanya berlawanan doang, berlawanan tanda doang, tapi yang depan belakang tetap nggak berubah. Jadinya 3x kuadrat, belakang tetap plus 8 sama dengan 0. Yang tengah doang yang berubah nih, yang min 6x jadi plus 6x. Ini kalau hanya berlawanan doang. Nah, kalau berkebalikan doang, berkebalikan aja, ini berarti ya, berarti 8 dibalik doang, yang tengah enggak. Jadinya 8 depan jadi 8x kuadrat, yang tengah tetap 6x, ya, min 6x, terus ini plus 3 sama dengan 0. Gitu. Nah, nomor 5 kita, ini dia berbalikan iya, berlawanan iya. Sehingga dua-duanya ikut. Ya. Jadi dibalik, ditukar posisi iya, yang tengah, ubah tandanya iya. Gitu. Gimana? Halo Pak Elan, apa kabar hari ini? Oke, begitu. Nah, putus-putus ya. Oke, mungkin nanti saya ganti yang mana? Yang mana Kang Bakti? Saya ulangi, yang mana? Ini gini aja, ini kan berarti kan kalau berlawanan, tadinya kan awalnya akar-akar kita alfa dan beta. Kalau berlawanan, itu berarti akar-akarnya adalah min alfa dan min beta. Gitu. Kalau berkebalikan, berarti akar-akarnya adalah seper alfa dan seper beta. Nah, nomor 5 ini yang ditanya min seper alfa dan min seper beta. Berarti dua-duanya berlawanan iya, berkebalikan iya. Sehingga caranya sebenarnya kolaborasi ya. Tiganya tadinya di depan, jadi di belakang. Terus delapannya tadi di belakang, jadi di depan. Nah, perlawanan min alpha min beta. Sorry. Alpha sama dengan min beta. Alpha dan min alpha.
alfa dan min alfa. Kalau ini alfa dan seperempat. Ya, sorry. Masih Badi. Alfa ditukar. Ya, 3 dan 8 ditukar, kemudian yang tengah berubah tanda. Ya, gitu. Ya, nanti yang belum jelas nanti bisa apa namanya dapet ya atau chat aja ya. Biar ini selesai dulu. Kita lanjutin dulu aja kan nomor 6. Oke. Nomor 6, nomor 6 tapi apa ini? Bisa kita lihat di buku masing-masing. Jika fx sama dengan px plus q, jika fx sama dengan px min q, maka f ini komposisi ya, f komposisi f inverse dari r. F komposisi f inverse dari r. Nah, kalau f komposisi f inverse ini dinamakan fungsi identitas ya. Jadi kalau f ketemu f inverse, berarti kita harus mikir lagi, pasti jawabannya kan sama dengan ini sendiri. Ya. Kalau di sini 5, berarti jawabannya juga 5. Kalau di sini X, di sini juga X. Kalau di sini X, berarti ini juga X. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Ini namanya fungsi identitas. Jadi kalau di sini F, komposisi F inverse dari R, ya, maka jadinya R itu sendiri. Jadi jawabannya persis seperti apa yang ada di sebelah sini. Gitu. Oke. Lanjut kita ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini diminta membandingkan ya, membandingkan P dan Q. Perbandingannya gimana? Atau hubungannya bagaimana? Nah, ini pakai sifat selisih kuadrat yang di aljabar itu ya sama dengan plus B dikali A min B. Begitu. Sementara yang P itu diketahui 999 kuadrat dikurangi 1. Ini sesuai dengan sifat di atas, kita bisa menuliskan menjadi 999 plus 1 dikali 999 min 1. Yang ini kita kurangin 1, ketemunya 98. Dikalikan 1000, ketemunya 900 yang P. Nah, dia bilang 1000 kuadrat dikurangi 2000. 1000 kuadrat itu ada 1 juta. 1 juta dikurangi 2000 itu 998 bahwa P sama dengan Q. Oke, jadi jawabannya C ya. Nomor 8. 8 ini sebenarnya kalau mau di apa namanya dinalar, ditebak-tebak bisa sih sebenarnya. Cuman kalau mau secara matematis juga bisa. Kalau mengikuti ujian, ya jawabannya benar dapat skor 3. Kalau salah, skornya min 1. Kalau nggak menjawab, skornya 0. Dari 25 soal yang dikerjakan, kita dapat skor 80 soal dengan 30 soal dijawab dengan benar. Banyak soal yang tidak dijawab oleh Fikar. Ada berapa? Nah, ini kalau mau secara matematis, gini. Ya, tadi di soal diketahui banyak soal yang dijawab benar, ya ada 31 soal, ya kan? Kemudian misal yang tidak jawab sebanyak X soal, gitu ya. Nanti kalau misal Bapak Ibu punya cara lain yang lebih sederhana, boleh di-share ke sini ya. Oke, kemudian berarti yang salah, ya, kan tadi soal yang dijawab oleh Fikar ada 45, yang benar ada 31.
ya kan? Yang tidak dijawab ada sebanyak X. Berarti yang soal yang salah sisanya, ya kan? Sisanya berarti 45 dikurangi 31 dikurangi X. Itu ketemunya adalah 14 min X. Ini banyak soal yang salah. Ya yang salah. Nah, tadi di soal diketahui total skor yang didapatkan oleh Fikar adalah 80. Ya udah, berarti masing-masing banyak soal ini kita kalikan skornya. Karena ada 31 soal dijawab dengan benar, kalau benar itu skornya 3, maka 3 dikali 31. Ya. Terus dijumlah dengan soal yang salah. Tadi skor salah kan min 1. Kemudian dengan banyaknya soal yang salah itu ada 14 min X. Sehingga ini kita kali ulangi, ya. Min 1 kali 14 ketemunya min 14, min 1 dikali min X ketemunya plus X. Gitu. Karena min kali min jadi plus X. Begitu. Terus soal yang tidak dijawab, tadi skornya 0, banyak soalnya adalah X ya. Jadi 0 dikali X itu ya 0. Total skornya adalah 80. Nah, ini kalau kita hitung, yang sebelah kiri dengan soalnya 93 dikurangi 14 itu ketemunya 79. Ya. Ini 79 ditambah berapa yang hasilnya 80. Berarti si X itu adalah 1. Ya. Atau 80 dikurangi 79. Ketemunya sama dengan 1. Oke. Oke. Lanjut kita ke nomor 9. Nomor 9, sebuah survei dilakukan kepada sejumlah orang. Hasil survei menunjukkan bahwa 25 orang suka bulu tangkis, 28 orang suka sepak bola, 4 orang tidak suka keduanya. Dan yang suka kedua cabang olahraga tersebut adalah 2 kali lipat banyaknya bulu tangkis maupun sepak bola. Pertanyaannya banyak orang yang disurvei, ada berapa orang? Nah, ini caranya masih sama seperti yang kita bahas beberapa waktu yang lalu caranya. Ya, kalau mau ini namanya disingkat begini. Kalau kemarin kan pakai ini gitu, ya. Tabak. S itu singkatan dari semua, T itu yang tidak, ya. Tidak itu maksudnya tidak suka sepak bola maupun tidak suka bulu tangkis. A dan B ini ya tadi, misal A-nya itu yang bulu tangkis, B-nya itu yang sepak bola. Begitu. Kemudian dikurangi K. K itu yang suka keduanya, ya, yang suka keduanya. Kayak gitu rumusnya nih. Disingkat dibacanya Starbucks gitu ya, Starbucks, tempat ngopi. Nah, pertanyaannya adalah banyak siswa seluruhnya yang disurvei, berarti nyari S dong. Nah, udah sesuai dengan paragraf tadi, S sama dengan T, berarti yang tidak suka keduanya ada 4 orang, kemudian yang suka bulu tangkis, ya, yang ada 25 orang, yang suka sepak bola ada 28 orang, dikurangi yang suka keduanya. Tadi dia bilang, eh, yang menyukai kedua cabang olahraga adalah tidak suka. Karena yang tidak suka itu ada 4 orang, maka yang suka keduanya adalah 8 orang. Gitu. Pakai diagram pen juga boleh. Betul, bisa. Ya, tinggal kita hitung. Jadi banyaknya siswa yang disurvei tinggal dijumlahin semua ya 4 tambah 25 tambah 28 dikurangi 8 sama dengan 49. Jadi nomor 9 jawabannya bebek. Gitu. Di mana hujan deras KP? Di sini panasnya Pol. Kalau di sana hujan deras sih. Oh, di sini kipas 3 aja masih gerah. Oke, begitu. Itu nomor 9. Mau pakai diagram hand juga boleh Kak Rayana. Boleh banget. Begitu. Oke, nomor 10. Diketahui himpunan-himpunan sebagai berikut. Jadi yang kita bicarakan di nomor 10 ini nggak boleh keluar
asli, S itu bilangan asli kurang dari atau sama dengan 10. Ini 10-nya ikut ya. Bilangan asli itu mulai dari 1. Ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena tipisnya di sini, maka 10 ikut. Jadi, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10. Ya. Ini titik-titik maksudnya diterusin 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu. Kemudian di baris berikutnya, A, himpunan A adalah bilangan asli genap. Ya, bilangan asli genap. Bilangan asli genap, tapi nilainya lebih dari 2, tapi kurang dari sama dengan 8. Di sini tinggal faktor ketelitian. Ya, ketelitian. Di sini di duanya dia nggak ada sama dengan, artinya duanya nggak ikut. Meskipun meskipun 2 itu bilangan asli genap, tapi kan nggak ada sama dengannya, maka 2 nggak ikut. Jadi nomor A, ya himpunan A itu berawal dari 4. Nah, terus 8-nya ikut dia karena ada sama dengannya ya. Jadi awal mulai dari 4 sampai 8. Jadi himpunan A itu anggotanya adalah 4, 6, 8. Begitu. Nah, kemudian yang B itu adalah faktor bulat dari 8 ya. Faktor bulat dari 8. Maksudnya faktor bulat itu angka-angka yang bisa membagi 8. 8 bisa dibagi angka berapa aja sih ya? Tapi yang bulat. Tapi mengingat semesta kita hanya dari 1 sampai 10, maka yang diambil yang ini aja, angka-angka yang di sini aja, yang bisa membagi 8, ya kan? Yaitu 1, 2, 4, 8. Ya. Ini adalah faktor dari 8. Karena angka-angka ini bisa membagi 8. Begitu. Satu lagi, C himpunan prima genap. Ya. Prima itu adalah bilang kemarin sudah di materi sebelumnya ya, di simulasi sebelumnya. Nah, itu mulai dari 2 ya. 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Satu-satunya bilangan prima yang genap hanyalah 2. Gitu. Nah, pertanyaan nomor 10 adalah benar ya. Benar. Nah, kalau kita lihat di sini, A digabung B komplement. Ini B komplement ya. B komplement itu artinya yang bukan B. Ya, yang bukan B. Misal, kita punya B-nya 1, 2, 4, 8. Berarti B lah yang bukan angka-angka ini. Ya, yaitu siapa? 3, 5, 6, 7, 9, 10. Begitu. Nah, begitu. Nah, kemudian di nomor 1, dia bilang A digabung dengan B komplement. Itu hasilnya adalah 2 doang. Ya, dia salah. Ya. Ini lambang gabungan ya, digabung berarti disatuin. Kalau N begini, ini irisan. Irisan tuh dicari yang sama. Begitu. Nomor 1 ini salah. Nomor 1 ini salah. Kita lihat analisis ya. Terus yang nomor B, nomor 2, A digabung B komplement, diiris dengan C, itu juga salah. Itu juga salah. Nomor 3, A diiris dengan B, terus dikomplementkan. A diiris dengan B. Ini kan di dalam kurung. Artinya kita cari dulu, A irisan B itu siapa? Nah, kalau nomor 3 kita cari A irisan B, ya. Dilihat dari sini, A irisan B berarti adalah A dan B yang sama, itu 4 dan 8. 4 dan 8. Kalau diiris dengan C komplement, hasilnya dia tidak kosong ya. Ini lambang kosong. Jadi nomor 3 itu salah. Jadi satu jawaban yang benar adalah yang 4. Gitu. Ya, sampai nomor 10 ada pertanyaan belum? Ini sudah separuh perjalanan hidup kita. Alah, maksudnya perjalanan ini simulasi 8. Lanjut ya. Jadi nomor 10 jawabannya adalah yang jawab.